الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله اتقوا الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersama-sama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumah Allah ini, hadir di Baitullah ini, di masjid yang kita cintai bersama ini, guna memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dan menunaikan serangkaian ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan khususnya pada saat ini dalam suasana Idul Fitri ini benar-benar akan mampu mendekatkan diri kita dan meningkatkan diri kita kepada Allah dan takwa kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sering mendengar bahwa Idul Fitri itu berarti kembali suci. Memang bahasa Indonesia, fitrah itu kalau kita buka dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, artinya suci, berarti suci. Namun demikian, sebenarnya fitrah dalam arti suci ini kurang tepat. Kenapa? Karena justru sebaliknya fitrah itu artinya perlu disucikan atau bahkan wajib disucikan. Kalau wajib disucikan berarti kotor. Memang ada beberapa kosakata Arab yang ketika diadop ke dalam bahasa Indonesia itu mengalami perubahan makna yang terkadang kontradiksi. Satu contoh misalnya kata biadab, itu bahasa Arab itu. Biadab itu artinya baik, dengan adab, dengan kalam sastra yang indah, dengan ungkapan bahasa yang mudah dipahami, dengan untaian kata yang tidak menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Sampai di Arab itu ada namanya Kulliyatul Adab wal Lughah Arabiyyah. Adab artinya sastra. Orang yang beradab sebutannya adib. Orang yang selalu menggunakan ungkapan kata yang sopan dan indah disebut dalam bahasa biadab. Masalan, contoh misalnya, kana yu'abbir kalamahu bil lughah al-basitah wa bil ibarah as-sahlah fa idzan huwa rajulun biadab. Orang itu ketika mengungkapkan kata-katanya itu indah sekali ungkapannya, bahasanya mudah dipahami, sehingga laki-laki atau orang yang demikian itu disebut dengan laki-laki biadab.
Coba kita pikirkan misalnya biadab itu dalam arti bahasa Indonesia, artinya sangat jelek. Kamu biadab itu jelek artinya. Padahal kalau dalam bahasa Arab kamu biadab, anta biadabin, itu justru kamu itu adalah orang yang sangat punya adab, punya sopan santun dalam perilaku maupun kata-kata. Kalau orang itu punya sopan santun, indah perilakunya, enak ucapannya, itu disebut dengan biadab. Tapi bahasa Indonesia biadab itu artinya jelek. Demikian pula fitrah atau fitri, itu dalam bahasa Indonesia diartikan suci. Padahal fitrah itu justru kotor. Artinya fitrah atau fitri itu wajib disucikan. Karena wajib disucikan berarti kotor. Coba kita cek dalam surat Rum, ya, surat Ar-Rum itu surat ke-30 ayatnya 30. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkan atau luruskan, tegakkan dirimu itu kepada tatanan yang disebut dengan agama. Luruskan dirimu itu. Apa yang disebut dengan dirimu itu adalah fitratullah, fitrah yang ada pada dirimu yang Allah ciptakan. Berarti fitrahmu itu harus diluruskan. Kalau diluruskan berarti tidak lurus, kecenderungannya tidak lurus. Diluruskan kepada apa? Lidini hanifah, terhadap tatanan saling menghargai, saling menghormati terhadap apa, siapa tanpa membeda. Itulah agama namanya. Allati fataran nasa 'alaiha, di mana setiap manusia itu difitrahkan atau dicipta punya kecenderungan atau punya fitrah yang tidak lurus. Fitrahnya atau punya fitrah berarti punya kecenderungan fitrah alias tidak lurus. Maka dia harus diluruskan. Apa yang dimaksud dengan tidak lurus yang disebut dengan fitrah ada pada diri manusia itu, yaitu nafsu, kemauan. Watak dasar asli manusia itu cenderung tidak lurus. Kenapa? Karena manusia itu dicipta oleh Allah, bersamanya adalah sifat. Yang pertama adalah sifat jin, yang kedua sifat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa sifat jin itu? Sifat jin itu semangat ingin menguasai harta benda, semangat ingin menjalani kehidupan dengan penuh kemewahan, semangat ingin memiliki jabatan, semangat ingin menguasai wilayah dan lain sebagainya. Itu sifat jin yang ada pada diri setiap manusia. Apakah itu salah? Tidak. Kecenderungan ingin menguasai itu semuanya harus diluruskan. Tidak boleh los begitu saja sesuai dengan kemauannya, dia harus tegakkan, diluruskan terhadap agama. Semangatnya untuk menguasai harta, ingin mendapatkan jabatan, ingin menguasai wilayah dan lain sebagainya, itu harus atas dasar pelurusan yang diluruskan oleh iman. Yang kedua adalah sifat manusia. Apa sifat manusia yang ada pada diri manusia itu? Suka mengeluh, kurang pandai berterima kasih, kikir dan lain sebagainya, pelit dan lain sebagainya. Dia harus diluruskan, diakim, diluruskan, ditegakkan kepada apa? Kepada agama, agar supaya dilawan oleh dirinya itu menjadi tidak kikir, menjadi pandai berterima kasih dan lain sebagainya. Oleh karena itulah orang yang berpuasa itu, puasa Ramadan itu puncaknya adalah Idul Fitri, yaitu kembali pada fitrahnya, tapi harus Syawal. Apa Syawal itu? Syawal adalah kesadaran tinggi yang ada pada diri kita bahwa manusia ini fitrahnya tidak baik, maka harus baik. Oleh karena itulah dalam sholat Idul Fitri, sholat pengendalian kepada diri, sholat kembali pada fitrah itu, rakaat pertama ada 7 takbir. Apa 7 takbir itu? Dialah Al-Fatihah, Ummul Quran. Artinya apa? Manusia yang fitrahnya kotor itu, kecenderungannya tidak lurus itu, harus dipimpin oleh Ummul Quran.
Apa Ummul Quran itu? Dialah Kanjeng Nabi. Wujudnya adalah pada rakaat kedua, takbir yang kedua, yaitu 5, yaitu alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Sehingga lahirlah pribadi Muhammad keterpujian, Al-Fatihah, pembuka segala kebaikan. Wujudnya apa? Yaitu alhamdu, selalu mampu menemukan aspek positif pada apa siapa di luar dirinya. Dialah selalu berterima kasih. Asalnya tidak pandai berterima kasih. Setelah beridul fitri, maka dia syawal. Syawal itu sadar tinggi, maka dia pandai alhamdu pada siapapun, sehingga lahirlah pribadi-pribadi yang kasih, pribadi-pribadi yang bersedia untuk memaafkan, mengampuni, memaklumi siapapun apapun di luar dirinya. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan silaturahim. Silaturahim artinya tersambungnya tali kasih sayang. Aslinya manusia itu tidak berkasih sayang. Setelah dia berlatih puasa, mengendalikan hawa nafsu, tidak sekedar mencegah makan dan minum, tapi al-imsak yang betul-betul imannya berfungsi, dia akan selalu berupaya untuk silaturahim. Apa silaturahim itu? Silah artinya sambung, atau menyambungkan diri, rahim itu kasih sayang, rahim ibu. Kaum muslim rahimakumullah, mudah-mudahan dalam suasana Syawal ini yang tentu boleh jadi disebut masih suasana Idul Fitri, kembali kepada kesadaran diri, fitrah kita ini perlu diluruskan oleh Syawal kita masing-masing. Maka dengan demikian Syawal itu maknanya adalah sepanjang zaman. Kesadaran diri terhadap fitrah kita, kesadaran diri bahwa kecenderungan kita itu tidak lurus, harus dilakukan setiap saat sampai dengan tahun yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghama liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil akhyar wa ala alihi wa ashabihil abrar. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal alan wa'lamu annallaha ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa ja'ala dhalika lil mu'minina irsyadan wa ta'lima. Faqala azzu min qail wa lam yazal qailan alima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad
Wa'tadilu, mohon barisan diluruskan. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولتكن منكم أمتي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.